bikin. Nah kalau apa namanya bikin acaranya itu sebenarnya aku nggak tahu sama sekali karena kayak mikir ya udahlah ya, sama dia kan udah beberapa tahun menjalani ya paling kayak biasa aja gitu. Tahu-taunya kemarin ceritanya diajak lah dinner sama si Sony di salah satu mall gitu kan. Nah terus habis dinner pulangnya gini, sayang kamu kesini nggak boleh, actingnya pinter banget nih, ada live music di sini kata dia gitu. Apa di sini aja ya, apa di sini, aku suruh googling gitu. Terus aku juga ngubungin lagi, apa bener-bener nggak ngah kalau dia emang ada kejutan gitu. Terus aku ngubungin, ya nggak diangkat sayang, jangan-jangan ditutupnya cuma sebentar, aku bilang gitu kan. Terus udah akhirnya ya udah deh, kita pulang aja ke rumah katanya gitu. Nah biasanya memang kalau ke rumah yang namanya ulang tahun tuh ya paling ada kayak hias-hias kecil apa gitu, terus kasih kejutan gitu, mikirnya ke situ. Nah terus tiba-tiba pas si Sony nyuruh gini, sayang kamu tutup mata katanya gitu. Lah tutup mata, aku bilang aku takut juga kan gitu, kayak ya Parno gitu kan, Parno takutnya tuh dia dikerjain, dia kan orangnya usil gitu loh, usil. Nah jadi ya udah, terus tiba-tiba langsung ditutup mata, dikasih apa namanya AirPods gitu, terus biar nggak dengar itu musiknya kenceng aku banget. gedein. Terus udah tiba-tiba jalan, nggak tahu tiba-tiba pas buka mata intinya udah di kamar, terus udah banyak hiasan, terus ada tema-tema Great Gatsby gitu zaman kita nikah dulu. Terus aku kaget, kayak mbak-mbak aku tuh semua didandanin Great Gatsby gitu, pada dandan semua pakai gaun-gaun gitu. Terus di dalam kamarnya ada live akustik dari tim kita juga. Aku bilang ya Allah, aku kaget banget. Terus ada kakak Ejas, ada abang Fas, ada Zafi, kaget karena memang di rumah nggak ada packing, ngelihat mereka packing itu nggak ada gitu. Dan aku tuh bener-bener nggak bawa baju mbak. Ini baju yang aku pakai ini kemarin baru beli, wah pulang tuh pakai apa ya, gue nggak ada baju gitu. Jadi ya bener-bener dikasih kejutan, ngagetin banget gitu. Maksud aku ya terharu ya, maksud aku kan kayak mikir ya udah ngejalanin kan udah sering tiap tahunnya gitu, tapi masih masya Allah, maksudnya masih suami aku tiap tahunnya nggak lupa. Terus kayak dikasih hal yang romantis banget, sweetnya nggak hilang. Dari zaman pacaran sampai detik ini tuh nggak ada yang berubah. Itu yang aku luar biasa masya Allah sama Sony, karena itu sih yang aku rasain dan itu bener-bener real life. Makanya kadang suka ada teman aku yang nanya, Fai, maksudnya sampai sahabat aku tuh ngelihat, sampai ada sahabat-sahabat aku tuh ngomong, oh my god, maksudnya kayak cerita lo tuh kayak, ya karena mereka kan tahu ya, maksudnya kisah hidup perjuangan aku untuk sampai akhirnya nemuin bisa dibilang cinta sejati tuh, mereka tuh sampai nangis waktu pas malam itu tuh. Sahabat aku sampai nangis ngeliat aku sama dia gitu, kayak ya karena dia tahu perjuangannya gitu. Jadi kayak ya Allah, akhirnya lo maksudnya bener-bener dibahagiain sama pasangan lain sekarang yang bener-bener kayak hidup didengeri dongeng gitu, perempuan yang pengen cinta, yang dicintai sama pasangannya, dan itu kejadian gitu. Mereka happy banget, luar biasa banget masya Allah. Aku memang sama Virus tuh kayak apa ya, kita sama-sama sepakat, kita sama-sama pengen setiap tahun tuh selalu ngasih yang terbaik di setiap ulang tahun masing-masing gitu. Misalnya tahun lalu Virus apa, aku bilang wah kayak tahun depan gue harus lebih oke nih gitu kan. Begitupun Virus, kalau aku kasih dia apa, wah kayaknya tahun ulang tahunnya suami harus lebih oke lagi nih gitu kan. Nah kemarin aku tuh mikir apa ya, kalau kejutan kayak jam 12 malam apa segala macam, pasti dia udah tahu lah, mau kita tipu kayak apapun juga dia pasti mikir gue pasti bakal dapet kejutan gitu. Pasti dia akan mikir gitu. Apa ya, oh yaudah deh gini, akhirnya aku gak ngomong sama Fas, gak ngomong sama Ejas, aku cuma ngomong sama tim Sonfa yang ada di rumah, sama Bibi, susternya Ejas, susternya Fas, semua asisten aku libatin. Aku bilang gini, kalian aku modalin, kalian beli baju temanya Great Gatsby. Kalau nggak tahu Great Gatsby apa, googling, aku bilang gitu kan. Nih berikut gue kasih contoh-contohnya, gitu kan. Ada bulu-bulu apa segala macam. Nih aku kasih segini masing-masing, beli ya. Nanti tanggal segini kita bikin acara di hotel, tapi jangan sampai anak-anak tahu, mami tahu, packing diam-diam, aku bilang gitu kan. Nih aku bikinin susunan acara, nanti begitu masuk ini nyanyinya, terus nanti ada musikalnya ini, ada yang lip sync ini, ada yang joget ini, abis ini Abang Fas baca puisi di tengah-tengah, abis itu aku nyanyi buat mami gitu. Terus nanti baru pas jam 12 kuenya datang, udah aku bikin susunan acaranya, rundownnya semua segala macam. Artinya ya udah dibantu sama mereka,
diam-diam juga akhirnya acaranya terlaksanakan gitu, meskipun agak-agak khawatir. Mami ini kan agak kepo orangnya kan, takutnya nih surprise gue ketahuan nggak ya, apa dia udah tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu kan. Dan akhirnya pas di hari hanya ya udah aku ajak dia jalan-jalan. Tim masuk dulu ke kamar hotel, aku suruh prepare semua segala macam, dekornya, terus mawarnya aku sudah siapin apa segala macam. Nanti begitu mereka selesai kabarin kita ke sana gitu. Akhirnya pas di jalan dia nggak tahu sebenarnya mau kemana, mungkin dia mikirnya paling di surprise di rumah, karena aku cuma bilang seperti tadi Virus bilang mau ada live music gitu. Karena aku tutup matanya, aku pakai AirPods, aku turun di lobby, terus aku tinggal bentar kan ngambil kado, terus dia teriak-teriak sendiri, wah Dede. Kan orang kalau pakai AirPods kan suaranya gede. Soalnya aku ngerasa itu nggak teriak, nggak Iya. tahu. Karena pakai itu kan. Nggak tahu saya. Jadi ini di mana? Orang di lobby nengok semua. Aku tahu ada lagi surprise. Tapi aku udah koordinasi sama hotel juga sih, mau ada surprise buat Mami ya, bilang gitu. Sepanjang perjalanan mau ke kamar dia gini, kamu ngapain sih? Suara gede banget. Nggak, soalnya dia iseng gitu, kayak aku digoyang-goyangin gitu, aku jadi takut, maksudnya diapain gitu. Akhirnya pas masuk kamar surprise, udah ada anak-anak. Jadi memang anak-anak pun nggak aku kasih tahu mau nginep di hotel karena takutnya nanti dia nggak sengaja ngomong ke maminya gitu. Akhirnya ternyata ya udah kasih kejutan buat maminya, semua udah ada di hotel buat ulang tahun dia. Jadi kenapa aku sama tim Soundfire aja ngelibatin, karena aku pengen ngelibatin, ngasih kebahagiaan buat Virus tuh dari kita aja, orang-orang terdekat dia yang ada di sekelilingnya, ada di rumah, lingkungan terkecil kita gitu. Pas baca puisi, dia nyiptain puisinya sendiri. Jadi satu bait puisi, satu bait nyanyi, satu bait puisi, satu bait nyanyi, satu bait puisi lagi ya. Keren banget sih. Masya Allah, dia baca puisi. Aku Maksudnya bilang siapin nggak puisi nyangka. buat mami ya. Terus sama dia nyiapin sendiri. Gak nyangka banget sih, maksudnya kayak Masya Allah banget. Apa ya, tumbuhnya tuh luar biasa gitu, maksudnya maknanya tuh dia bikin hal yang sesimpel itu tapi kayak artinya tuh luar biasa buat aku gitu. Dan apa ya, ada ya bang bawa nggak? Bawa jadi di sini Ada. Masih ada sayang Dia channel. punya buku yang selalu dia bawa. Itu salah satu puisi. bikin sendiri. Ada ya, biar teman-teman tahu Jadi apa tuh tuh sampai hebat. dia baca itu Yang bagaimana? bukunya tuh sampai pas dia kan kemarin dia kan ujian, jadi pas ujian dia pulang kan karena hari sekolah. Terus dia sampai bukunya tuh ditaruh, mami ini buku aku, mami boleh baca apa aja yang ada di dalam sini, semuanya tentang mami. Terus banget, gimana coba bacain? Mana ada nggak di tas abang, ada nggak? Ada yang dia baca itu kan? Oh ya, coba mana nak, kasih lihat nih tas abang nih. sedikit Antinya pengen tahu. Antinya pengen tahu, coba. Mami, kau adalah yang kucintai, yang paling kucintai, yang sangat menyayangiku dan adik-adikku. Sebelum menemukan Dedi, kau bekerja tanpa lelah demi membeli susu untukku. Kau adalah wanita. Romantis gitu. Apa ya, sebenarnya seneng banget, maksudnya seneng banget loh, seneng banget, maksudnya kayak nggak nyangka dia bisa bikin kata-kata yang luar biasa kayak gitu. Maksudnya jadi kayak apa ya, susah ngomongnya karena di saat si Sony ngasih apa kejutan buat aku aja tuh aku kayak rasa bahwa yang sebenarnya nggak ngarepin yang kayak gitu. Dia maksudnya ya sama aku, sayang sama aku aja tuh udah lebih dari apapun, tapi dia luar biasa, maksudnya kayak berusaha untuk selalu nyenengin istrinya gitu. Kasih berusaha selalu nyenengin istrinya. Terus tambah lagi kayak abang yang udah makin besar tapi puisinya dia tuh artinya dalam banget gitu. Dan selama ini tuh aku nggak pernah ngomong sama Bang Pas gitu kan apapun yang terjadi di dalam kehidupan aku, tapi ternyata dia memahami, dia maksudnya kayak mendengar gitu, atau dia melihat dengan apa mungkin yang proses yang emang dia ada gitu kan, dia ada sama aku gitu. Dan mendengar puisi yang dia buat tuh sebagai seorang ibu gimana ya bahagia banget sih mbak. Punya anak yang luar biasa
sayang sama ibunya gitu. Apa ya, bersyukur sama Allah, yang jelas. Harapannya mudah-mudahan bisa dikasih kebahagiaan terus sama Allah, karena itu ternyata setelah aku mengalami proses perjuangan hidup, aku baru tahu bahwa kebahagiaan itu lebih dari apapun gitu. Dikasih kesehatan, anak-anak juga dikasih kesehatan, suami dikasih kesehatan biar kita bisa sama-sama terus selamanya sampai tua. Pengen banget bisa ngeliat anak-anak nanti sampai akhirnya mereka jadi hafiz-hafizah, sampai mereka nanti menemukan jodohnya, sampai aku bisa ngegendong anak-anaknya mereka gitu. Kayak pengen ada buat mereka gitu. Makanya sekarang begitu usianya makin bertambah, umurnya makin tambah, kan kita makin tua ya gitu, otomatis pasti pikirannya adalah pengen ada buat anak-anak gitu, pengen ada buat suami, pengen ada di saat masa tua ngurusin suami, pengen bisa buat anak-anak sampai mereka butuh proses yang namanya selalu didampingin sama orang tuanya kayak gitu-gitu. Jadi maknanya itu aja sih, sama iman Islam minta ditambah sama Allah kasih sehat, panjang umur, dan kebahagiaan. Udah itu aja. Kalau aku udah ngomong ini sih sebelumnya, jadi ya semoga harapan setiap orang, terutamanya harapan pribadi aku sebagai seorang suami, semoga kamu bisa semakin hebat lagi dalam segala hal, kamu semakin sehat, semakin bahagia, terus juga semakin kuat lagi dalam segala hal, nikmat imannya ditambah, terus bisa menjadi semakin istri ya, menjadi istri yang semakin menyayangi keluarganya. Gitu. Dia berhak mendapatkan sebuah kebahagiaan karena dia sudah berperan besar juga di keluarga ini. Jadi apapun aku sama anak-anak pasti akan kasih yang terbaik buat dia. Insya Allah kebahagiaan buat dia dan pengen dia selalu bahagia. Mama, kalau iya, mama sakit, mama tuh lagi sakit. Jadi memang sakitnya tuh sebenarnya udah dari tahun lalu. Dan apa ya, kondisi secara fisiknya sekarang sih, kesehatannya sekarang sudah mulai membaik, udah bisa makan apa aja, terus juga udah bisa udah mulai connect gitu, karena mama sebenarnya kan memang kena demensia ya, jadi yang ingetannya itu nanti kadang ada, kadang enggak gitu. Tapi semaksimalnya aku berusaha untuk kasih yang terbaik buat mama sih gitu. Sekarang kan mama memang dirawat di tempat abang aku yang rumahnya tuh sama aku nggak jauh, dan tapi kondisinya memang sekarang tuh tidak bisa keluar dari rumah, jadi memang udah nggak bisa jalan sih, bisa dibilang gitu. Jadi duduk pun harus dibantu kayak gitu. Jadi apa ya, dimohon doanya aja, mudah-mudahan mama bisa dikasih kesembuhan, karena kita semua anak-anaknya sampai detik ini berusaha kasih yang terbaik, pengobatan yang terbaik, gimana caranya sembuh. Tapi ternyata memang di saat dicek keseluruhannya, kita berusaha memberikan pengobatan yang terbaik, ternyata menurut dokter memang demensia tidak ada obatnya gitu. Jadi ya mungkin ujian dari Allah ya, kayak mama mudah-mudahan setelah ini disayangin terus sama Allah. Untungnya tuh di saat demensianya itu ada, mama tuh lebih ke arah yang kayak zikir-zikirnya itu malah nggak hilang. Jadi hobinya zikir. Jadi ya masya Allah banget menurut aku, di saat lagi kayak gitu yang lainnya lupa, tapi untungnya yang kayak gitu-gitu sama Allah tetap dijaga gitu. Jadi apa ya, doain aja mudah-mudahan mama dikasih yang terbaik, karena setiap ngeliat mama pasti sedih banget ya. Karena kan makanya aku selalu bilang sama kamu kan, aku bilang gitu bahwa aku selalu bilang bahwa bersyukur banget orang-orang yang masih punya orang tua yang sehat gitu. Makanya aku bilang, sayangin ibu kamu, sayangin bapak kamu, aku redo ikhlas gitu kalau kamu lebih ngebahagiain orang tua kamu dibanding aku, karena aku udah gak punya papa gitu, punya mama yang biasanya setiap hari ngedoain aku, kayak ulang tahun kan biasanya ada mama gitu. Terus kemarin yang mama sempat ulang tahun juga, ya itu dia kenapa aku ngedidik fast kayak gini, karena setelah orang tua udah kayak gini gak ada harta yang dibutuhin, tapi doa anaknya gitu, sujudnya anaknya yang gak ada hisapnya gitu, itu yang dibutuhin. Makanya sedih banget tuh, sedih
banget gitu. Boy setiap kalau lagi ngeliatin mama tuh nggak kuat, karena kan pas lagi ngeliat gini ya kayak biasanya kita ngobrol tuh nyambung, tapi sekarang yang kayak diem, yang kayak kadang mikir itu mesti kayak kita tuh siapa gitu. Berarti harus diingetin, nanti disetelin tuh kayak video-video almarhum papa. Kadang karena demensia itu suka nanyain, kok papa belum pulang, gitu. Kayak suka sedih banget gitu. Iya, tapi sebagai anaknya harus kuat aja gitu di depan mama tuh yang kayak enggak, papa kan iya papa lagi ini, papa udah di kan papa lagi istirahat, udah enak tidur gini-gini. Makanya sekarang berdua pengen banget sih gitu bisa nyenengin mama terus. Sekarang kan cuma bisa doain, terus apa yang mama pengen makan apa, sekarang setiap hari aku kayak tolong ngomongnya kalau ada butuh apa segala macam tuh aku selalu makanan apa aja aku beliin, pokoknya udah apa aja lah yang terbaik buat mama. Kita adik kakak tuh bener-bener ngasih yang terbaik, tapi itu dia sih sedihnya ya demensia, terus nggak bisa diajak ngobrol lagi tuh sedih banget. Makanya aku kalau ada ngeliat orang teman-teman aku selalu bilang sayangin orang tua lo deh, begitu udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh nggak bisa dibayar apapun, nggak bisa dibalik lagi waktu gitu. Sedih banget ya sih ya. Makanya kalau lagi udah sama mama tuh Sony tahu banget, aku bilang harus aku apain ya, kadang tuh mikir kayak kenapa sih mesti nggak bisa disembuhin, kadang ada perasaan gitu. Tapi itu udah takdir Allah juga sih. Tadi dia bilang aku 2 tahun ini lah setiap ulang tahun nggak ada mama nih gitu. Mama lagi nggak bisa, biasanya kan mama kalau diajak ke restoran nanti mama nyari makanan kesini, Iya, bener. Seneng happy, banget. pakai baju bagus. Tapi 2 tahun ini keluarga pada datang tapi mamanya jadi di rumah gitu. Baru tadi dia ngomong kayak gitu.